Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan Microsoft Mathematics pada operasi perkalian matriks. Sebelumnya, mari kita review dulu konsep dari operasi perkalian matriks. Perkalian matriks itu dibagi menjadi dua, yaitu perkalian matriks dengan bilangan real atau disebut dengan perkalian skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama, itu perkalian matriks dengan bilangan real atau perkalian skalar yang merupakan perkalian setiap elemen-elemen matriks dengan suatu bilangan real. Misalkan, terdapat suatu matriks A berordo M kali N dan suatu bilangan real yaitu K. Perkalian matriks A dengan skalar K dapat dituliskan dengan K dikalikan dengan matriks A. Misalkan, terdapat suatu matriks A dengan ordo 2 kali 2 yang elemen-elemennya A11, A12, A21, dan A22. Maka K dikali A sama dengan KA11, KA12, KA21, dan KA22. Adapun sifat-sifat perkalian bilangan real atau perkalian skalar dengan matriks itu, yang pertama, K dikalikan dengan matriks A ditambah dengan matriks B sama dengan K dikali dengan matriks A ditambah dengan K dikali dengan matriks B. Yang kedua, yaitu K1 ditambah K2 dikalikan dengan matriks A sama dengan K1 dikali matriks A ditambah K2 dikali matriks A. Yang ketiga, itu ada K1 dikalikan dengan K2 dikali matriks A sama dengan K1 dikali K2 dikalikan dengan matriks A. Nah, yang kedua itu perkalian matriks dengan matriks. Hasil perkalian matriks dengan matriks diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada matriks ke I, matriks A, dan kolom ke J, matriks B dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga ke M, dan J sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Misalkan, terdapat matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22, A31, A32, dan matriks B, B11, B12, B13, B21, B22, dan B23. Maka, hasil kali matriks A dan matriks B adalah A kali B sama dengan A11 dikali A12, A21, A22, A31, A32 dikali dengan B11, B12, B13, B21, B22, dan B23. Maka dengan konsep perkalian tadi, baris dikali kolom. Maka untuk baris pertama, kolom pertama diperoleh hasilnya A11, B11 ditambah dengan A12 dikali B21. Untuk baris pertama, kolom kedua diperoleh A11, B12 ditambah dengan A12 dikali B22. Untuk baris pertama, kolom ketiga itu diperoleh A11, B13 ditambah A12 dikali B23. Untuk baris kedua, kolom pertama diperoleh A21, B11 ditambah A22, B21. Baris kedua, kolom kedua diperoleh A21 dikalikan dengan B12 ditambah A22 dikalikan dengan B22. Untuk baris kedua, kolom ketiga itu kita dapatkan A21 dikalikan dengan B13 ditambah A22 dikalikan dengan B23. Untuk baris ketiga,
kolom pertama kita dapatkan A31 dikali dengan B11 ditambah A32 dikalikan dengan B21. Dan baris ketiga kolom kedua kita dapatkan A31 dikali B12 ditambah A32 dikali B22. Untuk baris ketiga kolom ketiga kita dapatkan A31 dikalikan dengan B13 ditambah A32 dikalikan dengan B23. Nah, itulah cara untuk mengalihkan matriks dengan matriks. Nah, sekarang ayo kita lihat bagaimana penggunaan Microsoft Mathematics pada operasi perkalian matriks. Nah, seperti sebelumnya pada penjumlahan matriks, untuk matriks kita pilih pada bagian linear algebra. Kemudian kita lakukan insert matrix. Nah, misalnya ordo yang akan kita kalikan yaitu ordo 2 dikalikan dengan kolomsnya ordo tetap 2. Jadi ordonya 2 dikali 2. Oke. Misalnya elemen-elemennya yaitu 3, negatif 4, 2, dan negatif 3. Kita kalikan. Untuk keyboardnya bisa kita pilih yang ada di layar dan juga kita bisa menggunakan keyboard dari laptop kita. Dikalikan dengan matriks ordo 2 kali 2 yang elemen-elemennya 2, 4, min 3, dan 5. Nah, untuk mengetahui hasilnya dapat kita klikkan enter. Nah, sehingga muncullah hasil dari perkalian matriks kita, yaitu 18 min 8, 13 min 7. Nah, di sini di Microsoft Mathematics tentunya akan dijelaskan langkah-langkah dari perkalian ini. Kita klikkan solution steps. Nah, bakal muncul langkah-langkah dari perkalian matriks. Nah, seperti yang sudah kita review sebelumnya, terlihat bahwa hasil perkalian matriks dengan matriks itu diperoleh dari penjumlahan dari perkalian baris dengan kolom. Nah, di sini terlihat bahwa 3 itu kita kalikan dengan 2 ditambahkan dengan min 4 dikalikan dengan min 3. Nah, ini untuk baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk baris kedua, kolom pertama, itu kita lihat bahwa 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan min 3 dikalikan dengan min 3. Nah, begitu selanjutnya untuk baris pertama, kolom kedua. Pada baris pertama, kolom kedua, itu 3 dikalikan dengan 4 ditambah dengan min 4 dikalikan dengan 5. Selanjutnya untuk baris kedua, kolom kedua, yaitu 2 dikalikan dengan 4 ditambahkan dengan min 3 dikalikan dengan 5. Selanjutnya kita operasikan hasilnya, hasil perkalian tersebut, sehingga diperoleh 3 kali 2, 6 ditambah dengan min 4 dikalikan dengan min 3, 12. Begitu selanjutnya hingga ke baris kedua, kolom kedua. Lakukan operasi penjumlahannya sehingga diperolehlah hasil perkalian matriks kita, yaitu 18, min 8, 13, dan min 7. Nah, perlu kalian ingat bahwa syarat dari perkalian matriks ialah banyak kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, sebagai contoh, kita buatkan satu contoh
misalkan matriks dengan ordo 3 dikalikan dengan 2. Jadi matriks barisnya 3, kolomnya 2. Maka di sini kita buatkan elemennya 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, kita kalikan dengan matriks yang barisnya harus sama dengan jumlah kolom pada matriks pertama. Jadi, matriks keduanya jumlah barisnya haruslah 3. Maaf, barisnya haruslah 2. Karena di sini jumlah kolomnya ada 2. 2 dikalikan dengan barisnya 2 dan kolomnya itu misalkan 3. Oke. Maka misalkan elemen-elemennya 3, 4, negatif 3, negatif 2, 5, dan 2. Kita lihat hasilnya. Maka diperolehlah hasil dari perkalian matriks 3 dikali 2 dengan matriks 2 kali 3, yaitu matriks 3 kali 3, yaitu jumlah dari baris pada matriks pertama dan kolomnya berjumlah 3 dari kolom matriks kedua. Nah, untuk solution stepnya sama seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Baris dikalikan dengan kolom dan dijumlahkan. Oke, sehingga hasilnya didapatkan bahwa perkaliannya yaitu 0, 23, 0, 8, 26, min 8, 1, 32, min 1. Nah, bagaimana jika kita membuatkan peraturan atau syaratnya itu tidak memenuhi? Nah, saya contohkan. Kita buatkan misalkan matriks 2, matriks 3 kali 2. Nah, di sini kan barisnya 3, kolomnya 2. Seharusnya matriks yang keduanya itu haruslah kolom barisnya berjumlah 2 juga. Tetapi saya buatkan di sini barisnya itu 3. Misalnya elemennya untuk yang pertama 3, 2, 2, 3, kita kalikan dengan matriks yang seharusnya 2, 3, 4, min 3. Nah, seharusnya di sini untuk matriks keduanya jumlah barisnya itu adalah 2. Tapi jika saya buatkan 3 dikalikan 2, maka kita lihat bahwa hasil perkaliannya tidak dapat diselesaikan. Kita masukkan elemennya terlebih dahulu. Nah, di sini bakal muncul di Microsoft Mathematics-nya pemberitahuan bahwa matrix have incompatible dimension for multiplication. The number of column of the first matrix must equal the number of row of the second. Nah, ternyata syaratnya tidak memenuhi, maka matriks ini tidak dapat kita operasikan. Oke, sekian penjelasan saya mengenai penggunaan Microsoft Mathematics pada operasi perkalian matriks. Selamat mencoba untuk kalian yang mau mengeksplor lebih lagi mengenai Microsoft Mathematics ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.